Ibadah evangelisasi Jemaat Kolom 1 sampai 21, Jemaat Gemim Getsemani Lansor Sarungsong, wilayah Tomohon 3. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyanyi, mari puji Tuhan Yesus sambil kita berdiri. Panggilan beribadah. Baiklah kita bersyukur kepada Tuhan Allah Raja Semesta dalam Yesus Kristus Kepala Gereja yang telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kita semua. Mari kita memuji dan memuliakan Tritunggal yang kudus karena pekerjaannya yang menolong dan memberkati persekutuan saat ini. Ibadah evangelisasi Jemaat Getsemani Lansor Sarungsong dari Kolom 1 sampai 21 malam hari ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Yesus memanggil Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Jemaat dipersilahkan duduk dan mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus, membuka hati untuk Tuhan, bersyukur dalam ibadah evangelisasi Jemaat Kolom 1 sampai 21 Gemim Getsemani Lansor Sarungsong, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui rangkaian nyanyian, doa dan firman-Mu, supaya kami semua, baik jemaat yang di rumah atau dimanapun berada, yang ikut beribadah melalui media online, supaya kami beroleh sukacita selalu dalam pengharapan kepada Tuhan. Di balik ungkapan syukur ini, kami pun menyadari akan kelemahan dan kekurangan, bahkan keberdosaan kami.
bahwa banyak hal yang sudah kami perbuat melanggar kehendak-Mu, ya Bapa Surgawi. Kami yang terkadang salah menilai, sehingga perkataan dan perbuatan kami pun salah atau tidak benar. Seringkali kami egois, berperilaku emosional, tidak sabar, kasar, berperilaku yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, melupakan perintah-Mu, tidak memiliki kasih yang menghargai dan menghormati orang lain. Ya Tuhan, maafkanlah kami, ampunkanlah salah dan dosa kami. Mohon urapan Roh-Mu yang mengkuduskan dan menyelamatkan kami, ya Tuhan, agar kami mampu memperbaharui, merubah ketidakbenaran kami. Ya Tuhan Yesus, mohon pengampunan dan penyertaan-Mu atas kami yang berdosa ini. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita pengampunan dosa melalui kitab Roma 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita sambut dengan besar anugerah-Mu. Masuk pada pemberitaan firman. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, ini kami mohon berkat hikmat dan kemampuan bagi kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Baik mereka yang mendengar ataupun hamba-Mu ini yang Engkau pilih dan Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu, agar supaya firman-Mu dapat disampaikan, didengar, diterima dan dihayati, serta dilaksanakan dengan baik, benar dan bertanggung jawab. Ya Bapa Surgawi, pakailah kami jemaat-Mu kolom 1 sampai 21 serta seluruh umat-Mu seutuhnya menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menjalankan kebenaran firman-Mu, supaya nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan.
Dengarlah doa kami ya Tuhan, dan berkatilah akan permohonan kami. Amin. Pembacaan firman Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9 dengan perikop yang berjudul keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara jemaat kolom yang berada di rumah, dan kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkaitan dengan konteks yang ada di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, tentunya kita menyadari banyak pergumulan atau tantangan yang harus kita gumuli dan selesaikan dengan baik. Dalam hal ini berkaitan dengan persoalan atau masalah dunia, masalah bangsa kita, negara Indonesia, masyarakat, sekaligus atau terutama masalah gereja atau umat yang percaya kita sekalian. Jemaat yang diberkati Tuhan, masalah yang ada dalam ruang lingkup demokrasi, realita atau kenyataan yang terjadi sekarang ini, masih banyak masyarakat yang belum paham atau belum memahami, tidak memahami tentang kebenaran demokrasi atau arti demokrasi yang harus dijalankan sebagai warga masyarakat atau warga gereja, sehingga banyak menimbulkan perdebatan yang saling menuduh, memprotes, menjatuhkan, bahkan memfitnah. Juga yang kita lihat, bahkan ada demonstrasi atau unjuk rasa dengan mengumpulkan massa
karena ada maksud tertentu atau untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Padahal saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demokrasi atau demonstrasi atau memiliki ketentuan atau hukum negara. Misalnya kita lihat ada hukum dalam Pancasila, NKRI, yang pada intinya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tujuan demokrasi adalah untuk rakyat, yang oleh rakyat, juga dari rakyat untuk rakyat. Bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama mengemukakan gagasan atau mengambil keputusan, yang bebas bersuara, memberi pendapat, namun bertanggung jawab. Bukan membawa keributan atau kekacauan, melainkan membawa atau tertuju pada satu kebersamaan, yaitu kesatuan dan persatuan dalam rangka kesejahteraan, kemajuan bagi bangsa dan masyarakat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam hal ini Paulus dan Silas tidak salah berdemokrasi. Paulus menyampaikan Injil dengan cara yang santun, tidak ada paksaan, apalagi demonstrasi, unjuk rasa yang saling menjatuhkan. Paulus dan Silas mengajar atau melayani orang Yahudi dengan dasar-dasar yang ada dalam kitab Taurat. Misalnya tentang nubuat para nabi, penantian tentang Sang Mesias. Paulus dan Silas mengabarkan tentang Sang Pembawa Damai, yaitu Sang Mesias dalam pribadi Yesus, yang harus menderita supaya semua orang selamat, bukan perang atau kericuhan. Yesus mendamaikan dan Yesus menyelamatkan melewati penderitaannya. Saudara-saudara, Yason dan saudara-saudaranya adalah orang Yahudi yang berani dan bertanggung jawab. Dalam hal ini mereka mampu memberi jaminan diri mereka untuk mendapatkan penyelesaian dalam persoalan. Sebaliknya, faktor iri hati yang memicu para petinggi Yahudi sehingga mereka memprovokasi para penjahat dan petualang-petualang pasar. Petualang-petualang pasar artinya orang-orang yang berada di pasar, yang sering di pasar, yang tidak bekerja. Dengan kata lain, ya, atau biasanya orang mengatakan preman-preman pasar. Mereka terprovokasi oleh orang-orang Yahudi mengadakan demo besar-besaran di depan umum di kota Tesalonika, yang menolak Paulus dan Silas, bahkan membuat kekacauan, bahkan cenderung pada anarkis. Mereka memfitnah Paulus dan Silas sebagai pengacau dunia, bahkan ingin membunuh
Paulus dan Silas. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan di sini Yason dan saudara-saudaranya menjadi tumbal atau sasaran kemarahan mereka. Di sini kita lihat para pemimpin Yahudi atau orang-orang Yahudi yang tidak menerima atau menolak kehadiran Paulus dan Silas dalam pengajaran Sang Mesias. Mereka merasa tersaingi, merasa terganggu dengan identitas kewibawaan Raja Romawi, atau merasa terganggu dengan komunitas mereka dalam kehidupan kerajaan, pemerintahan kerajaan Romawi. Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat yang berada di rumah, dari kolom 1 sampai 21, bahkan mereka semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini lewat media online. Sebagai warga masyarakat Indonesia atau warga jemaat Tuhan, kita semua terpanggil sebagai warga yang berintegritas. Kita terpanggil untuk menjawab panggilan kita, menjadi warga yang berintegritas dan bertanggung jawab, yang mampu menjalankan demokrasi yang benar, yang saling menghargai, menghormati pendapat atau keputusan orang lain, bukan pemicu keributan atau pembawa kericuhan. Sebaliknya, menghadirkan kesatuan atau persatuan bangsa, masyarakat maupun gereja dalam rangka menopang membangun negara kita dalam pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Kita terpanggil menjadi warga yang sehat fisik, mental, spiritual atau intelektual, yang memiliki kepribadian yang takut akan Tuhan, yang berkarakter benar, baik, santun, tidak ada iri hati, yang berani mengambil keputusan, tanggap melihat situasi yang ada di tengah-tengah kehidupan pergumulan maupun persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Rajin bekerja, di dalamnya kita mengisi waktu dan kesempatan kita yang dipersiapkan oleh Tuhan ketika saat ini kita terbelenggu masih ada dalam pergumulan COVID-19, di mana kita tidak leluasa untuk beraktivitas, masih banyak diam di rumah. Dan firman Tuhan lewat perikop ini yang memberi gambaran kepada kita bagaimana orang-orang jahat,
petualang-petualang pasar yang tidak bekerja. Ketika tidak memiliki kegiatan, maka dengan gampang persoalan atau pemikiran-pemikiran negatif atau perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang tidak memancarkan moral dan martabat mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Ketika kita tidak mengisi waktu kita, kesempatan kita dengan hal-hal yang positif, misalnya program pemerintah untuk bertani, isi waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tentunya dengan tanggap melihat situasi yang ada. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak masalah yang terjadi. Ketika kita melihat di Facebook atau YouTube, apalagi sekarang ini masa pilkada, sebentar lagi Desember pemilihan. Kita lihat masih banyak orang yang saling menuduh, bahkan memfitnah satu dengan yang lain. Kalau mereka berbeda dalam pendapat atau calon-calon mereka berbeda, maka kita lihat saling memfitnah, merendahkan, menuding, dan bisa saja tertuju pada anarkis. Kejahatan-kejahatan yang muncul ketika kita tidak ada kegiatan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Galatia 5 ayat 13 dan 14 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, demokrasi menurut standar Tuhan adalah berdasarkan pada kasih. Kasih yang menghargai, kasih yang menghormati, kasih yang memiliki tanggung jawab di dalamnya. Menghargai, menghormati pendapat atau hak bersuara mereka masing-masing, karena diberikan hak yang sama untuk kita semua masyarakat bangsa Indonesia. Hak bersuara, bebas bersuara, bebas mengambil keputusan. Namun firman Tuhan yang adalah dasar kehidupan kita mengajak kita untuk
di balik semua atau di balik hukum-hukum yang ada bagi bangsa Indonesia, bagi dunia, maka dasar hukum demokrasi adalah kasih. Dengan tujuan membawa kesejahteraan, tujuan yang membawa kesetaraan, kedamaian, membangun bangsa negara kita ini. Sebagai warga gereja, warga jemaat Tuhan, kita terpanggil dalam menghadapi banyak masalah sekarang ini untuk tetap memiliki prinsip iman yang berdasarkan pada kasih. Dalam segala persoalan apapun, kasih menyelesaikan segala persoalan hidup. Demikian firman Tuhan di tengah-tengah pergumulan saat ini tentang demokrasi dan demonstrasi yang merupakan tema Gemim di minggu berjalan ini. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Baik, Tuhan Yesus, Raja damai dan keselamatan. Amin. Marilah kita memberi persembahan. Dengarkanlah nas persembahan dalam kitab Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Marilah kita membawa persembahan syukur kita dengan penuh sukacita yang Maha Kasih. Mari kita menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk dalam doa umum. Mari berdoa. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak luput dari berbagai tantangan dan pergumulan, namun kasih dan anugerah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang menuntun, memelihara, memotivasi kami untuk tetap tegar, kokoh di dalam iman dan pengharapan, serta selalu bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, sungguh mulia kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan kami jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong, kolom 1 sampai 21, sampai dengan saat ini. Malam yang penuh sukacita beribadah, sekalipun hanya melalui pengeras suara atau media online. Sebagaimana pengajaran firman-Mu semakin menguatkan, membuka jalan masuk ke ruang kudus-Mu. Firman-Mu memberi semangat kebersamaan yang bertanggung jawab, yang saling menghargai, berdemokrasi yang benar dengan dasar kasih,
yang menciptakan kesatuan dan persatuan bagi warga gereja maupun masyarakat dan bangsa. Jemaat yang beroleh hikmat, bahkan sukacita iman yang daripada Tuhan. Ini kami semua, Bapa di sorga, terpujilah Engkau, ya Yesus Kepala Gereja kami, ya Bapa Surgawi. Persembahan syukur yang kami berikan adalah bagian dari berkat-Mu, sehingga dengan sukacita kami kembalikan sebagai bagian tanggung jawab iman kami kepadamu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Melalui jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong, dan Tuhan mohon berkat-Mu melimpah di atasnya, supaya kami lebih termotivasi untuk memberi atau berbagi. Ya Tuhan, ini kami semua para pelayan atau hamba-hamba-Mu, Pelsus dan jemaat dari kolom 1 sampai 21. Dalam kerendahan kami menyembah-Mu, tilitlah kami semua, lawatlah kami secara pribadi dan keluarga di semua gerak dan langkah, di semua usaha atau kerja kami, maupun semua rencana yang ada di depan kami, supaya kami hidup selalu dalam kedamaian dan kesejahteraan, menjadi warga jemaat yang bertanggung jawab dan diberkati serta beroleh keselamatan. Bapa, ini doa kami, syukur kami kepadamu ya Tuhan, di dalam Yesus yang adalah sumber sukacita, sumber hidup, sumber hikmat, dan sumber keselamatan kami. Melengkapi semua doa dan harapan kami kepadamu Tuhan, maka kami akan berdoa bersama. Doa Bapa kami yang ada di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri, dan mari kita menyanyi NKB nomor 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih jemaat sekalian sudah mengikuti ibadah di malam hari ini. Tuhan memberkati.